Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiaswati Wulyaningsih, calon guru penggerak Angkatan 5 Jakarta Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi 2.2 pembelajaran sosial emosional. Mari kita perhatikan diagram berikut. Secara lengkap, hasil penelitian tentang manfaat penerapan pembelajaran sosial dan emosional adalah sebagai berikut. Pembelajaran sosial dan emosional dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, lingkungan belajar yang sportif. Yang ketiga, meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Sehingga hal ini dapat dilihat pada peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Inilah yang menjadi landasan berpikir untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Definisi pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan peserta didik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. PSE mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan potensi personal yang dibutuhkan melalui implementasi 5 kompetensi. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang disebut sebagai kompetensi kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau kompetensi manajemen diri atau pengelolaan diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kompetensi kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau kompetensi keterampilan membangun relasi. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan murid dalam mengenal, mengendalikan emosinya. Perlu bagi individu atau murid untuk mengenal emosinya lebih dini agar mampu berpikir lebih jernih, bersikap lebih tenang, mampu membantu setiap orang, dan berempati serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran kompetensi sosial emosional ini dapat dilatihkan oleh guru dan murid di sekolah dalam lingkungan kegiatan rutin di luar kegiatan akademik, terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol atau budaya dan tata tertib. Guru dituntut untuk menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional sebagaimana dalam kerangka Kasel yang menjelaskan kepentingan kolaborasi akademik dengan pembelajaran sosial dan emosional. Adapun 5 common sense. Yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Apakah hubungan pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi pembelajaran
yang berpihak kepada murid? Pertama, dengan kemampuan mengelola perasaan, maka pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, apabila guru mengetahui kompetensi pembelajaran sosial dan emosional, maka mempermudah dalam menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat. Ketiga, dalam pembelajaran berdiferensiasi diperlukan kontrol emosional, khususnya dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik sebagai penuntun tumbuh kembang anak. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Hal ini sangat sejalan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dikaitkan dengan nilai guru penggerak. PSE dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengelola emosi sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid tercapai dan berjalan seimbang. Pengajaran KSE secara eksplisit. Murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya. PSE dikaitkan dengan budaya positif. Jika seseorang memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, maka akan dengan mudah menerapkan budaya positif dalam lingkungan yang sesuai dengan kesadaran diri masing-masing atau self-awareness. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Kita dapat melihat bahwa penerapan pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya mencakup ruang dan lingkup kelas dan sekolah, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentra, 3 pusat pendidikan, salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian paparan saya pada kesempatan ini tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.